Pemirsa, gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur mengundang keprihatinan banyak pihak. Di Brebes, Jawa Tengah, ribuan siswa dan guru Madrasah Aliyah Negeri 1 menggelar sholat gaib dan doa bersama untuk korban bencana. Lebih dari 1.000 siswa dan guru Madrasah Aliyah Negeri MAN 1 Brebes melaksanakan sholat gaib dan doa bersama untuk para korban gempa Nusa Tenggara Timur. Sholat gaib dan doa bersama dilakukan sebagai bentuk empati para siswa terhadap para korban gempa yang meninggal dunia maupun warga yang masih terdampak bencana. Selain doa bersama, aksi donasi juga digelar untuk korban gempa NTT. Nantinya donasi yang terkumpul akan disalurkan melalui Kementerian Agama Kabupaten Brebes. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungannya, Kapolri menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memastikan penanganan bencana berjalan sesuai arahan Presiden, mulai dari proses pencarian dan pertolongan hingga evakuasi korban. Kapolri menyampaikan duka cita mendalam atas bencana gempa bumi yang melanda wilayah NTT. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan para korban meninggal dunia, korban luka, serta masyarakat terdampak. Kita mendapatkan informasi bencana, segera kita kirimkan anggota untuk segera melaksanakan SAR, melaksanakan evakuasi dan tentunya juga membuat tenda-tenda pengungsian dan melakukan langkah-langkah awal pada saat tanggap darurat untuk memberikan bantuan terkait dengan masalah logistik, masalah makanan, dan juga perawatan dan pengobatan. Kapolri berharap kondisi segera membaik, seluruh proses penanganan berjalan lancar, dan masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Sementara itu, personil Brimopolda NTT bersama BKO Penanganan Bencana Gempa Bumi Flores melaksanakan pemasangan water treatment di posko terpadu darurat bencana di Polsek ACCA dan Polsek Nagekeo, Kabupaten Nagekeo, NTT. Hal tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan air bersih warga terdampak gempa bumi Nusa Tenggara Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto mempercepat pengiriman bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di NTT. Hingga kini 253 ton logistik telah dikirim ke wilayah terdampak. Lima pesawat TNI AU berangkat dari Halim Perdana Kusuma ke NTT dengan membawa total 65 ton bantuan pada Rabu pagi. Hingga hari kelima, pemirsa, 253 ton logistik telah dikirimkan ke lokasi terdampak. Logistik berupa makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan. Posko bantuan dipusatkan di Labuan Bajo dan Maumere. Semua logistik tadi itu menggunakan jalur. Pemirsa, tim penyelamat menyisir reruntuhan bangunan yang runtuh di Kabupaten Manggarai pasca gempa 7,7 skala Richter. Tim penyelamat membersihkan puing-puing dan mencari korban jiwa yang mungkin masih tertimbun di antara bangunan-bangunan yang hancur. Lebih dari 4.500 rumah dilaporkan rusak dan sekitar 19.000 orang terpaksa mengungsi ke tempat penampungan sementara di seluruh Flores. Lebih dari 3.500 personel militer dan polisi dikerahkan
untuk mendukung operasi penyelamatan dan pengiriman bantuan untuk korban. Sementara itu pemirsa, sejumlah korban dengan kondisi luka berat dievakuasi melalui jalur udara ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Hingga Selasa 18 Agustus 2026 pukul 15 WITA, 7 korban luka berat telah dievakuasi dari Manggarai Timur ke Labuan Bajo. Evakuasi dilakukan dalam 2 kloter menggunakan helikopter Dauphin. Kloter pertama membawa 3 korban bersama tim medis, sementara kloter kedua membawa 4 korban. Para korban mengalami berbagai cedera, mulai dari patah tulang, dislokasi, trauma vertebralis, hingga luka parah pada bagian tangan. Hingga Selasa malam, total korban akibat gempa mencapai 608 orang, terdiri dari 70 orang meninggal dunia, 230 orang luka berat, dan 308 orang luka ringan. Pemirsa, lebih dari 1.300 korban gempa bumi masih bertahan di posko pengungsian di Gor Samador, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah bantuan logistik terus berdatangan, namun kebutuhan bayi masih dikeluhkan minim. Dan berikut laporan rekan Ahmad Muharlin. Bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang melanda Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur mengakibatkan ribuan warga harus diungsikan ke tempat-tempat yang lebih aman guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu wilayah yang terdampak cukup parah terjadi di kawasan Maumere, Kabupaten Sika, yang mana tempat saya melaporkan saat ini, yakni di salah satu tenda pengungsian, tepatnya di Gor Samador. Ada sebanyak 1.312 jiwa yang diungsikan ke tenda pengungsian ini. Dan sejak didirikannya tenda pengungsian ini, sejumlah bantuan memang sering berdatangan begitu dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dari para pengungsi, diantaranya untuk kebutuhan makanan, kemudian untuk kebutuhan logistik. Namun sejumlah keperluan juga memang masih dirasa kurang begitu oleh pengungsi, khususnya untuk kebutuhan bayi seperti popok, susu, dan kemudian untuk kebutuhan lansia seperti popok untuk lansia, dan juga kebutuhan selimut untuk kebutuhan selimut tidur mereka pada malam hari, yang mana memang di cuaca pada malam hari memang terasa cukup dingin, khususnya bagi para pengungsi yang tinggal di tenda pengungsian ini. Dan selain itu, di tenda pengungsian ini juga didirikan dapur umum, posko dapur umum ini untuk memenuhi kebutuhan makanan pengungsi, mulai dari sarapan, makan siang, dan juga makan malam. Terkait dengan hal-hal lain yaitu yang diharapkan oleh para pengungsi terkait dengan nantinya akan seperti apa mereka setelah mengungsi dari sini, karena kebanyakan dari tempat tinggal atau rumah yang mereka tempati itu mengalami hancur begitu yang cukup parah, dan mereka ini kebingungan nantinya setelah dari sini akan tinggal di mana. Maka dari itu mereka mengharapkan adanya perhatian dan juga bantuan dari pemerintah untuk mengatasi serta menanggulangi permasalahan bencana gempa bumi di Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur. Kami juga masih memantau dari Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Muharlin Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan.